Bismillahirrahmanirrahim. Pundi. Idza wusidal amru niku. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusida nalikane den serahaken, apabila sebuah urusan diserahkan bu al amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane mengkono ahline al amru. Kalau segala urusan diserahkan kepada yang tidak ahli, urusan apapun, fantadhir sa'ah, fantadhir mongko ngenteni sira as-sa'ata ing mangsane kerusakan, kehancuran. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu saat beliau sedang khutbah, ada orang datang bertanya, nyelonong gitu loh. Ya Muhammad, mata sa'ah. Nabi, kapan sa'ah? Kiamat itu kapan? Nah, Rasulullah tidak mau menjawab. Rasulullah terus meneruskan ceramah khutbahnya. Artinya ini termasuk adab dari orang mencari ilmu. Jangan menyela perkataan. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang khutbah, ditanyai orang, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi diam. Nabi meneruskan ceramahnya. Artinya Nabi mengajari akhlak. Murid jangan celutak, murid jangan kutuh ya. Murid itu harus ada adab. Kalau guru sedang menerangkan, jangan diinterupsi ya. Hadis ini kejadiannya ketika Nabi sedang pidato diinterupsi. Muhammad, kapan as-sa'ah? Kiamat itu kapan? Nabi tidak mau menjawab. Nabi diem ya, sampai Nabi menyelesaikan penjelasannya ya. Jadi setelah Nabi menyelesaikan keterangannya, baru kemudian Nabi bertanya, aina sa'il? Siapa? Tadi yang tanya siapa? Gitu. Jadi ada saat bertanya, jangan tengah-tengah pidato dipotong. Ketika Nabi itu berkhutbah, berpidato, dipotong, Nabi nggak mau jawab. Nabi diem. Ya. Begitu sudah Nabi selesai, Nabi bertanya, aina sa'il? Siapa yang tanya? Kemudian orang ngaku saya Nabi. Nah, baru Nabi menjawab, kalau kamu bertanya mata sa'ah, kiamat itu kapan? Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah sudah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran. Dia masih belum faham wa kaifa idha'atuha. Gimana Nabi maksudnya menyanyiakan itu amanah? Nabi menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jadi hadis ini menjelaskan tentang satu, bagaimana Nabi mengajarkan orang supaya menjaga akhlak ya. Murid ini harus ada akhlak. Kalau murid tidak ada akhlak, maka tidak ada guna ilmunya ya. Yang pertama. Yang kedua, Nabi memberi kesempatan bertanya ya. Nabi bertanya, siapa tadi yang tanya? Dia tanya. Tanya apa? Kapan kiamat? Kemudian Nabi jelaskan, kalau amanah disia-siakan, itu terjadilah, tunggulah kiamat. Dia masih belum puas, tanya lagi, apa yang dimaksud dengan idha'atul amanah? Ya? Kaifa idha'atuha? Maksudnya menyia-nyiakan amanah itu seperti apa? Nabi baru menjawab, idza wusidal amru
ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau sudah urusan diserahkan pada yang tidak berhak, nah disitulah tunggulah kehancuran atau kiamat. Rawahul Bukhari. Idza wuqi'a fir rajul, idza wuqi'a nalikane den rasani ya, kalau ada orang digunjing ya, fir rajuli ing sapa fir rajuli dalam wong lanang, wa anta fi malain, wa anta halu taisira iku fi malain ing dalam sebuah golongan ya. Kalau ada orang digunjing, sedangkan kamu itu mendengarkan ada orang ngerasani forum di WA atau di mana ya. Kalau ada orang digunjing sama orang lain dan kamu ada di situ, fakun ono siro, hendaknya kau mengambil tindakan. Akun lirrajuli maring mengkono wong lanang pada orang yang digunjing itu, hendaknya engkau nasiran iku wong kang nulungi. Hendaknya kamu tulungi dia. Jadi kalau ada temanmu digunjing, jangan kamu diemin ya. Jangan kamu ikut menikmati penggunjingan itu gitu. Jadi kalau ada orang sedang digunjingkan ya, umpamanya orang ini sedang dirasani sesuatu hal, maka jangan kamu mendiamkan, jangan kamu malah nimbrung ya. Hendaknya kalau kamu di depan satu kelompok atau grup WA ya, di mana ada orang digunjingkan, hendaknya kamu membantu dia, jangan dibiarkan ya. Walil qaumi zajiran, walil qaumi lan maring kaum orang yang sedang bergunjing itu, iku zajiran wong kang nyegah, hendaknya kamu cegah ya. Orang yang sedang menggunjing supaya kamu cegah. Orang yang sedang digunjing hendaknya kamu tulungi ya. Jangan dibiarkan temanmu jadi bulan-bulanan ya. Hendaknya begitu. Terus walil qaumi wakum anhum, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakum anhum, wakum lan ngateko sira anhum saking mengkono kaum, hendaknya kamu tinggalkan ya. Kalau ada orang menggunjing orang lain, jangan kamu diamkan ya. Bela dia, hentikan penggunjingan itu. Kalau tidak, hendaknya kamu pergi aja sudah ya. Jangan ikut-ikut di tempat bergunjing ya. Itu tidak bagus ya. Hendaknya kamu ini minimal, kalau tidak bisa membantu, menolong, jangan nimbrung, pergi, tinggalkan, supaya menunjukkan bahwa kamu tidak suka dengan gunjingan itu gitu loh. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dzambil Ghibah an Anas ya. Hadis riwayat dari sahabat Anas. Idza aradallahu bil amiri khairan, idza arada nalikane ngarepaken sinten Allah Gusti Allah bil amiri kelawan ratu, raja, khairan ing kebagusan. Kalau seorang pemimpin itu mau diberi kebaikan oleh Allah, ja'ala mongko ndadekno sapa Allah lahu maring amir wazira sidqin ing pembantu. Wazir itu menteri atau penolong, pembantu. Wazira sidqin ing cara biyen patih, pembantu, menteri, patih yang jujur ya. Jadi kalau Allah itu menghendaki seorang pemimpin jadi baik, maka Allah berikan kepada dia menteri-menteri yang bagus ya, menteri-menteri yang konsekuen ya, bukan menteri yang suka asal bunyi yang membingungkan ya. Ini tidak mudah memang ya, mencari
pembantu yang baik itu tidak mudah ya. Tetapi apabila Allah menghendaki ada orang ditakdirkan jadi pemimpin baik, maka Allah akan beri dia wazir ya, pembantu atau patih, menteri kalau hari ini yang jujur ya, yang ngomong sebenarnya apa yang harus dilakukan. Inna sialamun lali sopo amir dzakarahu mongko ngilingaken sopo mengkono wazir ing amir yang bisa mengingatkan apa yang dia salah ya. Jadi kalau pemimpin itu baik harus mau diingatkan ya. Dan harus ada orang yang berani mengingatkan ya. Jangan alergi kritik ya. Kalau memang kita salah ya dengerin yang benar ya. Ya seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah sudah suatu saat pidato, kemudian beliau menerangkan tentang mahar. Sayyidina Umar mengkritik mahar perempuan Arab yang mahal-mahal. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, kamu ini jangan jual mahal perempuan-perempuan. Sedangkan istri-istri Rasulullah SAW tidak ada yang maharnya mahal. Nah, akhirnya Sayyidina Umar memberi nasihat supaya wanita ini jangan jor-joran minta mahar yang mahal. Nah, ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian, ada seorang perempuan usul, wahai Umar, apakah kamu akan melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah? Wah, kaget Sayyidina Umar. Maksudnya Allah sudah memberi contoh dalam Al-Quran mengibaratkan mahar itu waqad ataitum ihdahunna qintar. Kamu memberikan mereka itu kintoron. Kintoron itu harta yang besar, sejumlah uang. Artinya Allah tidak melarang mahar mahal. Kenapa Anda melarang? Seketika Sayyidina Umar mengatakan, asobatil mar'atu wa akhta'a Umar. Ya, wanita itu benar, Umar salah. Nah, Sayyidina Umar itu pemimpin yang gentleman. Dia salah, ngaku salah. Nah, harusnya pemimpin begitu. Ada yang berani mengingatkan dan ada kemauan untuk berubah ya. Kalau kamu salah, kamu harus mau mendengar. Oh, ini jelek, kelakuanmu ini jelek. Kamu jangan jadi penipu, kamu jangan jadi pembohong, kamu jangan suka cari muka. Kalau orang menasihati kamu, berarti memang kamu itu ada yang kurang benar. Makanya terima nasihat itu ya. Walaupun itu seorang pemimpin ya. Wa idza arada wa idza arada Allah bi ghairi dzalik. Wa idza arada nalika ning ngarepaken sapa Allah ghairi dzalika. Ing liyane mengkono khair. Kalau Allah tidak menginginkan pemimpin itu jadi baik ya, ja'alahu wazir su', ja'ala mongkon dadekno sapa Allah lahu maring amir wazir su'in ing menteri kang Allah, pembantu yang jelek. Inna sialamun lali sapa amir lam yudzakirhu mongko arang ngilingaken sapa wazir hu ing amir wa in dzakarana namun eling sapa amir lam yu'inhu mongko ora nulungi sapa mengkono wazir hu ing amir ya. Jadi ada dua kesalahan
pembantu itu. Satu, dia nggak mau mengingatkan. Yang kedua, tidak mau menolong, tidak mendukung. Nah, harusnya namanya pembantu ya mengikuti apa yang sebaiknya. Ya, jangan asal ikut, tapi bantu yang benar. Ya, dukung pemimpin itu dengan serius. Ya, jangan ada menteri yang main-main ya. Seperti hari ini kasus corona ini serius. Jangan ada yang coba main-main, makanya diancam hukum mati. Ya, harus begitu memang. Rawahun Nasa'i, idza akala nalikane mangan sapa ahadukum salah suci sira kabeh ma'a jama'atin sertane golongan. Maksudnya kalau kamu makan bersama orang lain ya. Wasabi'a lan warak sapa ahad. Kalau kamu makan bersama-sama sudah kenyang ya. Fala yarfa mongko aja ngangkat sapa ahad yadahu ing tangane ahad. Kalau kamu sudah selesai, jangan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Tunggu temanmu sampai selesai gitu loh. Fala yarfa yadahu hatta yarfa asing ngangkat sopal qaum ing yad. Innahu sunni mengkono raf'ul yad iku yukhjilu ngisinaken membuat malu ya. Jali sahu ing konco lunggui wong. Jadi kalau kamu makan bersama, jangan selesai lebih dulu. Hendaknya kamu menyelesaikan menunggu yang lain ya. Seumpamanya ini ada hidangan, kamu sudah selesai, tanganmu taruh aja di situ ya. Jangan cuci tangan dulu gitu lah. Karena kalau kamu sudah cuci tangan, temanmu pasti malu mau makan. Oh, ini sudah cuci tangan, dia akan segera berhenti. Hendaknya kalau seandainya kita makan bersama ya, jangan ditaruh piringnya ya. Pegang aja piringmu sampai temanmu selesai. Karena apa? Kalau kamu menaruh piring, orang lain akan segera menyelesaikan ya. Nah, ini adab. Rasulullah SAW mengajar kita ini sampai hal-hal yang kecil ya. Adab makan, jaga perasaan orang ya. Ini loh kehebatan akhlaknya Kanjeng Nabi ya. Hendaknya makan aja Nabi punya banyak tuntunan ya. Jangan makan sambil berdiri, jangan makan dengan tangan kiri. Kalau makan bersama, hendaknya kamu meletakkan piring menunggu yang lain, melepaskan tangan menunggu yang lain. Ini betapa mulia akhlak Rasulullah SAW ya. Belajar menghargai orang gitu loh. Ini kelihatannya remeh, cuma tidak naruh tangan, cuma nggak naruh piring. Kelihatannya sederhana, tapi ini sesuatu yang berharga. Artinya ini ajaran untuk menghargai orang lain ya. Kamu harus tahu diri gitu loh. Hendaknya orang itu tahu diri ya. Jangan seenaknya. Kamu kalau tidak punya etika ya, walaupun mondok bertahun-tahun, kamu akan jadi sampah. Kamu tidak akan dihargai ya. Etika ini lebih penting daripada ilmu. Sudahlah, orang pinter kayak apa, tapi etikanya hancur, omongnya bohong, suka nipu, suka selintat-selintut, orang akan benci sama kamu. Sekali orang dibohongi, pasti melekat di hatinya ya. Apalagi 2 kali, pasti menimbulkan tidak ada rasa hormat ya. Jadi kamu harus jaga bagaimana sikapmu bersama orang lain.
Kalau kamu masih punya watak selintat selintut, mengecewakan, selamanya kamu tidak disukai orangnya. Orang akan melupakan semua kebaikanmu karena kamu tidak layak dihargai. Makanya akhlak ini lebih penting ya. Ini loh untuk hal yang kecil aja. Kanjeng Nabi itu ngajari makan jangan naruh piring, jangan naruh tangan sebelum orang lain. Ini hal yang mungkin kecil sekali ya, tetapi ini sangat berharga ya. Akhlak itu sekecil apapun berharga ya. Makanya jangan sia-siakan ya akhlak itu. Kepercayaan ini tidak bisa kembali seperti kertas. Ketika diremas tidak bisa halus lagi, sudah hilang kepercayaan itu. Makanya jangan kamu citra ya. Orang menjadi tidak suka sama kamu. Idza hajjar rajul bimalin haramin. Idza hajja nalikane haji sapa ar-rajul wong lanang. Bimalin kelawan bondo haramin kang haram. Kalau ada orang naik haji atau umrah ya dengan harta haram, rojul ini tidak harus laki-laki ya. Rojul ini ya bisa wanita kan, aglabnya aja. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan biasa pakai kata ganti laki-laki. Idza hajjar rojul, apabila seorang itu naik haji ataupun umrah, bimalin kelawan bodoh dengan harta haramin yang haram. Perhatikan, haji dengan harta haram ya. Haji ini kan ibadah yang hebat. Kata Rasulullah SAW, orang haji itu yang mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang haji itu balasannya hanya surga. Akan tetapi perhatikan, kalau ongkosnya itu haram ya, hasil nyolong, hasil korupsi, hasil ngentit ya, perhatikan, kalau hartamu itu haram, nyolong, nyuri, ngentit, apalagi ngerampok, faqala labbaik, faqala nuli ngucap sapa mengkono rajul labbaik. Kan orang haji itu mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ketika kau mengatakan labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, Allah jawab apa? Qala mongko dawuh lahu maring sapa Allah, lahu maring mengkono rajul sapa Allah azza wa jalla, la labbaika wala sa'daik. Gak ngereken. Nah, jadi Allah tidak mau nerima hajimu. Percuma kamu naik haji dengan harta haram. Allah tidak ngereken ya. La labbaik ora ono labbaik iku maujud wala sa'daik ya. Maksudnya la labbaik itu ora ono ijabah. Tidak ada jawaban untukmu. Kan labbaik itu artinya saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau kamu mengatakan begitu, orang haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi hartamu haram, hasil nyolong, hasil ngentit, la labbaik wala sa'daik. Allah mengatakan la labbaik, kau usah labbaik-labbaikan. Jadi Allah tidak mau ngereken aila ijabatalaka, tidak ada penerimaan untukmu. Jadi kamu jauh-jauh pergi haji dengan harta haram, Allah tidak mau. Allah nggak ngereken ya. La labbaik, tidak ada jawaban. Wala sa'daik, la sa'daik itu tidak ada kebahagiaan untuk itu. Maksudnya ibadahmu itu tidak ada kebaikan, atau ibadahmu itu ditolak gitu loh maksudnya. La sa'daik ya. Wala sa'daik. Allah tidak mau menerima amalan walaupun haji yang dilakukan dengan harta haram. Coba
harta haram ini membuat haji aja tidak diterima. Ya, makanya hati-hati ya. Saya melihat kamu jangan sembrono ya. Walaupun kecil ya, walaupun kecil, jangan diremehkan. Dulu saya di pondok itu ngeliwet. Hobi saya itu ngeliwet. Makanya sampai hari ini saya itu suka ke dapur ngeliwet itu. Maka saya masak ini pinter. Bikin pecel, bikin kare, bikin sop bisa ya. Karena sejak di pondok dulu saya suka ngeliwet. Dan suka masak ini salah satu seni ya. Orang itu kalau senang masak, dia itu akan terhibur gitu loh. Jadi masak itu bukan tugasnya perempuan ya. Laki-laki masak itu baik. Untuk apa? Untuk menyalurkan apa? Emosi supaya kamu tidak suntruk, itu salah satunya masak. Sama dengan melukis itu lah. Dulu di pondok saya ini ngeliwet masak, tapi berhenti. Kenapa? Asalnya saya itu suka ngeliwet karena ngirit. Ngeliwet itu ngirit. Jadi jangan dikira saya dulu mondok itu kayak kamu sekarang. Ngeri saya lihat kamu sekarang ini. Suka ke warung. Buruk itu, kebiasaan buruk, sangat buruk. Catat, kebiasaan kamu suka jajan di warung itu sangat buruk, sangat jelek. Jangan suka makan di warung ya. Kakek saya almarhum Kiai Anwar seumur hidupnya mungkin tidak pernah ke warung. Seumur hidupnya. Buktinya apa? Beliau itu kalau pergi itu mesti bontot bawa makanan sendiri. Dasarnya apa? Dasarnya kitab taklim. Kamu lihat kitab taklim. Tidak dianjurkan bagi santri pencari ilmu, tidak bagus makan di warung atau di pasar. Karena apa? Satu, kebersihannya tidak terjamin ya. Najis-najisnya tidak terjamin. Yang kedua, tidak berkah. Kenapa makanan di warung itu tidak berkah? Karena banyak orang miskin yang melihat dan tidak mampu beli, sehingga hatinya itu nelangsa. Apa nelangsa? Nelongso. Menelongso. Nah, orang miskin dengar bau sate, cium bau sate kan dredeg. Aduh ampuni enak erek kayak iso tuku. Makanya makanan di warung itu tidak berkah. Jadi kalau bisa jangan ke warung. Makanya dulu karena saya ini sejak kecil ikut kakek saya dan tidak pernah ke warung, maka saya itu kepingin masak sendiri. Akhirnya di pondok saya itu dulu ngeliwat, walaupun sendiri. Jadi setiap hari saya ngeliwat satu kali dimakan pagi sore. Dan ngeliwat saya itu irit, nggak kayak anak sekarang tak delok ngeliwat, masya Allah, se-indomie, se-endok. Saya dulu kalau ngeliwat nasi, saya belikan sayur, kubis atau kangkung. Itu saya silep, ngerti silep? Ditaruh di atasnya nasi kalau sudah umum, apinya dikecilkan, saya lemei daun atau plastik, saya naruh kubis atau kangkung, terus terasi, lombok, brambang, bawang, bumbunya sambal, saya taruh di atasnya. Sehingga nanti setelah api kecil, setengah jam kemudian sudah masak, sayur saya keluarkan, lombok saya kucek, makan sama sambal itu. Jadi dulu itu saya itu makannya kayak gitu, nggak tak terlalu ada saya si jangan, si tempe, si kerupuk. Saya itu biasa makan tidak begitu, makan seadanya. Dan itu ngirit. Makanya saya itu sejak di pondok dulu itu ngirit. Sehingga saya pulang dari pondok itu punya kambing 4. 2 ekor saya taruh di rumahnya Pak Umar di Dampit. 2 ekor saya taruh di Cakfut di Ngandeng. Jadi dulu saya di pondok itu sudah punya pikiran nyelengi. Saya boyong dari pondok punya 4 ekor kambing. Karena saya dulu hemat. Ya, tak dulu ada saya iki masalah kemalan handphone uripe
Handphone, warung, handphone, warung. Itu kebiasaan yang sangat-sangat jelek. Kamu tidak bisa kaya ya. Catat, kamu tidak akan bisa kaya kalau kamu tidak bisa hidup hemat ya. Saya dulu di pondok itu kos 1 kali, saya makan 2 kali. Nasinya itu saya makan separuh, separuhnya saya makan untuk sahur. Saya belikan kerupuk. Mau makan itu loh, mahal dan murah sama saja kan. Akhirnya toh setornya di WC ya kan. Kan itu makan enak terus jadi apa? Jadi tahu dibaca kasroh ya. Jangan biasakan makan enak. Hari ini saya sedih melihat kamu masih suka ke warung, ke ndekus ya. Jelek itu. Kamu lihat saya ya, lihat di rumah saya. Malik lihat di rumah saya. Saya apa pernah puasa ini bikin kolak lah, bikin es lah? Enggak. Ya sudah, apa yang ada dimakan. Beli GoFood lah? Enggak. Kalau ada GoFood datang itu yang ngirim Pak Jimmy, bukan saya. Saya enggak pernah beli itu. Kalau tiba-tiba ada GoFood, itu karena ada teman yang ngirimi dari Surabaya. Saya sendiri tidak pernah ya. Sebulan Ramadan saya tidak pernah GoFood, saya tidak pernah GrabFood, tidak pernah. Dekus, tidak pernah. Saya makan apa yang ada aja. Bikin es dawet juga enggak. Karena untuk apa sih? Ya sudah yang ada dimakan selesai lah. Apa enggak kuat beli? Oh, kekuatan. Tuku sak warungi kuatan. Tapi ini harus jadi kebiasaan. Jangan hidup boros. Loh, dulu saya mondok ini ngeliwat. Berhenti karena apa? Diingatkan oleh paman saya. Kamu ngeliwat? Nggih. Dia kata paman saya, sulit di pondok ngeliwat jaga barang haram. Saya kaget. Tak pikir, iya ya. Coba kata paman saya, kamu ngeliwat nggak ada tutupi kendil. Akhirnya apa? Gosok nilai tutupi konjone. Gak ngomong. Kamu gak jangan. Kau nok lombok keleleran cukup. Kurang uyah. Delok uyah konjone dicukup. Walaupun kecil, hanya soal garam, hanya soal lombok, hanya soal sendok, hanya soal tutup kendil. Kata paman saya, itu haram. Gosok itu haram. Kamu harus jaga, cari ilmu. Kalau mau manfaat, jaga makanannya. Seketika saya berhenti. Seketika saya nggak ngeliwat sudah. Gara-gara itu. Padahal saya itu senang ngeliwat, itu hobi. Masak itu senang saya. Tapi ketika saya diingatkan bahwa kalau ngeliwat itu sulit, tidak gosok ya, tahu gosok. Kan kita masak di dapur, kadang tutupi kendil tidak ada, ngambil miliknya teman. Kurang garam sedikit, kurang lombok sedikit, walaupun hal remeh itu tetap haram kan. Seketika itu saya tidak ngeliwat, karena saya tidak ingin kekatutan hartanya orang walaupun cuma lombok gitu. Loh, ini yang harus kamu pikir ya. Jangan kamu gampang-gampang ya ngambil barangnya orang. Masya Allah, hati-hati ya. Jaga makananmu supaya doamu dikabulkan oleh Gusti Allah. Kalau kamu makanannya itu ngawur, ada apa kamu makan, ada apa kamu makan, kamu tidak hati-hati, doamu sulit dikabulkan oleh Allah. Kata sahabat Ibnu Abbas, atib ta'amaka takun mustajabat doa. Perbaiki makananmu, doamu mustajab. Walaupun kamu dongo ya Allah, tapi pangananmu haram, tidak ada artinya. Jangankan doa, haji nih loh. Kata Rasulullah SAW, orang naik haji ya, kan itu sudah ritual yang top, rukun Islam. Orang pergi haji dengan harta haram itu tidak direken oleh Allah. Kalau kamu bilang labbaik, Allah bilang la labbaik, tidak labbaik-labbaikan.
la sa'daik ya, tidak dijawab. Naudzubillah. Ora utelani. Uzkuru mahasina mautakum. Hadis selanjutnya, uzkuru nuturo sira kabeh, sebutkan mahasina mautakum ing pira-pira kebagusane wong mati sira kabeh. Jadi kalau ada orang sudah mati, jangan dilihat kejelekannya. Namanya orang pasti ada baik, ada jeleknya. Tapi kalau dia sudah mati, jangan diingat lagi jeleknya. Wakafu an masawihim, wakafu lan nyegah sira kabeh an masawihim saking pira-pira olone mautakum. Jangan kamu sebutkan kejelekannya ya, sebutkan yang baik-baik aja ya. Nah kalau itu memang jahat, Hitler umpamanya, Lenin, siapa lagi itu, pemimpin komunis, pembunuh itu boleh. Nah kalau begitu boleh, kalau memang untuk memberi contoh bahwa komunisme itu kejam umpamanya, bahwa terjadi pembantaian 3 juta manusia oleh komunis, oleh Lenin, oleh siapa? Marxis ya, yang membunuh kan Lenin, Stalin ya. Situ Khmer Merah umpamanya. Itu membuat apa itu museum kerangka manusia dari puluhan ribu kepala. Wah, itu kejahatan kemanusiaan terbesar. Lah, kalau begitu boleh disebutkan, artinya dalam arti menyebutkan untuk supaya orang menjauhi Hitler umpamanya. Wah, Hitler itu kan melakukan pembunuhan. Nah, itu pemimpin Cina itu, komunis itu. Lah, mereka yang melakukan pembunuhan-pembunuhan, kejahatan kemanusiaan ya, itu boleh disebutkan hanya dalam rangka supaya dijauhi gitu ya. Supaya dijauhi. Fir'aun umpamanya kan disebut di Al-Quran, Fir'aun seperti ini, seperti ini. Nah, itu bukan ngerasani. Karena apa? Mereka ini kan memang terang-terangan berbuat jahat. Jadi menuturkan kejelekannya orang mati itu sama dengan menggunjing orang hidup ya. Sabbul amwat yajri majral ghibah ya. Memaki-maki orang mati itu seperti menggunjingkan kalau orang hidup ya. Artinya kalau orang itu ada baik ada jelek ya, ya ambillah yang baiknya, lupakan yang jelek ya. Karena mereka kan sudah selesai, urusannya kan sudah selesai. Jadi jangan kamu masih gunjing-gunjing, "Wih, bapak Eben makne iku balon." Oh jangan, wis mati, balon wis lewat. Jangan kamu masih menggunjing-gunjing, memaki orang tuanya, memaki kakeknya itu anaknya PKI. Oh enggak boleh ya. Tidak boleh menjelek-jelekan orang tua ya, enggak boleh. Oh itu loh keturunannya itu Fir'aun, enggak boleh ya. Itu anak turunnya Ken Bedes. Siapapun tidak boleh mencaci maki orang tua ya. Orang sudah mati itu sudah selesai. Kecuali kalau memang itu memang orang yang terang-terangan ya, penjahat ya. Jangan meniru Kusni Kasdut, perampok. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau menjelek-jelekkan orang ya, orang mati itu sama dengan menggunjing, ngerasani ya. Orang itu kan mesti ada baik, ada buruk. Maka sebutlah yang baik-baiknya ya. Kalau dicari jeleknya manusia ini pasti ada lah. Mana ada orang tidak ada jeleknya ya. Sebuah kota yang indah ya pasti ada tempat sampah. Yang jelek pasti ada ya. Jangan dilihat yang jelek, lihatlah yang baik ya. Nabi Isa suatu saat pernah berjalan dengan sahabatnya. Terus mereka menemukan bangkai anjing. Satu mengatakan, "Aduh, alangkah jijik rupanya." Memang bangkai. Satunya bilang, "Alangkah jijik baunya." Apa? Baunya apa namanya? Baunya anjing itu. Jadi mereka lihat bangkai anjing. Yang satu ngomentari, "Waduh, jijik ya, banyak ulatnya." Satunya bilang baunya Satunya bilang buruk sekali.
rupanya. Nah, semua menilai jelek bangkai anjing. Tapi Nabi Isa mengatakan apa? Alangkah putih giginya. Nah, ya memang ada baik. Anjing kan giginya putih ya. Jadi kalau dilihat jeleknya ya banyak bangkai anjing. Tapi masih ada sisi positif. Apa? Giginya putih walaupun gak sikatan. Nah, karena apa? Nah, mungkin karena dia makanannya daging sehingga giginya bersih. Jadi lihatlah yang baik ya. Orang ini kalau dilihat jeleknya pasti ada. Lihatlah yang baik ya. Apalagi kalau orang itu sudah mati ya sudah, jangan dimaki-maki lagi. Maunya sekarang ini orang merasani Pak Harto, janganlah. Pak Harto itu kebaikannya banyak ya. Makanya kayak truk-truk ditulisi enak zamanku toh. Nah, gitu orang masih mengingat enak zaman Pak Harto. Ya walaupun zaman sekarang ya juga enak ya, masing-masing ada enaknya ya. Orang itu pasti ada baiknya gitu. Adzibu ta'amakum bi dzikrillah wassalah wa la tanamu alaihi fataksu qulubukum. Ya, yang terakhir adzibu ngejuro sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh bi dzikrillah kelawan zikir marang Allah. Maksudnya begini loh. Makan itu jangan keburu-buru ya. Hancurkan dulu. Adzibu ngejuro sira kabeh ta'amakum ing makanan sira kabeh. Makanan itu biarkan hancur. Jangan makan langsung untal-untal. Jangan, makan itu kunyah ya, cek supaya lembut ya. Kalau makan itu jangan ngeruakus kayak kucing rebutan bandeng. Jangan begitu. Makanlah yang santai dikunyah. Tapi juga jangan terlalu lembek. Mangan mbek toleh sak jam gak mari-mari. Makan dikunyah, hancurkan ya. Bizikrillah juga dengan zikir dengan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil zikir alhamdulillah masyaallah enak, alhamdulillah enak. Dinikmati dengan zikir pada Allah. Wassalat, dan hendaknya kamu sholat setelah makan itu sembahyang, ojo langsung turu. Mari mangan, bikin gerak ya, bikin sholat ya. Karena apa? Orang ini kalau zikir, kalau baca sholawat atau sholat itu akan meredam panasnya makanannya itu loh, supaya mengendap dulu ya. Wala tanamu lan ojo turu sira kabeh, jangan tidur alaihi ing atase to'am. Jangan habis makan lungker, melangan mungker. Nah, jangan cuma makan tidur. Habis makan itu yuk jalan-jalan. Kamu habis sahur itu jangan tidur ya. Habis sahur berarti kan langsung jalan ke musola, baca Quran gitu loh. Jangan habis sahur ngeblak maneh. Ya wis, tangi jam 10 tidak sholat subuh. Ini orang tidur apa ini? Sahur itu jangan tidur ya. Habis sahur jalan sholat. Nah, makanya saya menganjurkan malam hari itu segera tidur, pagi segera bangun, sahur, habis sahur itu sholat ya. Habis sahur sholat baca Quran, segera ke musola supaya nggak tidur ya. Jangan masih habis sahur turu maneh. Sahur habis makan bangun sholat ya. Wala tanamu alaihi, jangan tidur ya. Rasulullah SAW ini ajaran yang benar ya. Ini ajaran sehat. Dokter pun menyatakan begitu. Jangan tidur sebelum berjalan minimal 200 langkah. Dokter hari ini juga membuktikan kebenaran dari ucapan Rasulullah SAW. Nabi mengajarkan kamu setelah makan jangan tidur, sholat, zikir ya, gerak ya, supaya makananmu ini tidak menumpuk, dibakar ya, supaya makananmu ini menjadi sehat ya. Jangan tidur. Fataksu qulubukum. Kalau kamu habis makan terus tidur, maka fataksu qulubukum, maka akan menjadi keras hatimu ya.
Arek mokong-mokong iku, rungokno. Arek wedok iku sing mokong-mokong iku ngono penggaweane. Mari mangan turu. Wangel dikandani ya. Arek sing tambeng-tambeng iku pasti penyakitnya begitu. Habis makan dia tidur, bunder kayak endok. Itu penyakit itu. Sudah dia jadi penyakit secara jasmani, menyebabkan itu penyakit-penyakit yang menumpuk. Kedua, membuat hatinya itu jadi batu, fataksua. Maka hatinya menjadi membatu ya. Kalau kamu habis makan terus tidur ya, ini secara kesehatan buruk ya, membuat penumpukan penyakit. Dan juga membuat hatimu jadi keras, jadi mokong ya. Angel diomongi ngerti keras hati. Mokong-mokong diomongi gak ngene ngono, gak ngene ngono, kon ngalor ngidul. Kalau metu ngeluyur. Iki lho, contoh hati yang keras, sulit dibenahi sudah. Karena hatinya sudah jadi batu ya. Hati yang membatu artinya hatinya sulit menerima kebenaran. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena habis makan tidur ya, menjadi keras, menjadi hitam, menjadi gelap ya. Kalau sudah hitam, keras, gelap, sulit diberi nasihat. Tambah tuwek tambah bongol, ngerti? Wis tuwek tapi bongol, ngerti bongol. Kandhani wangel. Ha ngono lho. Iku penyakit bongol niku karena iku. Angel diomongi. Karena apa? Habis makan tidur itu penyakitnya. Maka menjadi hatinya keras ya. Cara wong Jawa itu dadi bongol. Ngerti bongol. Ha kan gue ngono. Plunga-plungu gak cak-cak kan. Ini efek dari banyak makan, banyak tidur. Hatinya membatu. Kalau hati sudah membatu, tidak bisa dinasehati, diomongi kembangkang, terus dilarang yo angel, ojo ngeluyur, yo ngeluyur, ojo nang warung, yo nang warung ae. Memang hatinya sudah batu, ya. Ngerti watu ya? Watu itu diperes gak kena watu. Ya, ini sulit ya. Jadi kalau orang ini hatinya sudah jadi batu, sulit diomong ya. Disuruh jujur sulit, disuruh patuh sulit ya. Nah makanya supaya kamu jangan jadi batu, hendaknya habis makan jangan tidur ya. Habis makan jangan tidur. Habis makan supaya sholat ya. Habis makan supaya zikir. Habis makan supaya jalan ya. Jangan tidur. Ini terutama saya ingatkan subuh-subuh hari ini, habis sahur ya. Ayo habis sahur semuanya kamu sholat, ngaji, sholat, ngene lho. Ojo wis komat sih geratap-geratap ya, datanglah sholat ya, jangan tidur ya. Moga-moga hati kita ini tidak membatu ya. Harus ada kemauan untuk berubah ya. Ojo melek, nyekek, nelek, melek, nyekek, nelek. Mangan turu, ngising, mangan turu, ngising. Bedil-bedilan. Apa ya, hidup ini harus ada arti ya. Ayolah, zikir, baca wirid, baca Quran. Sudah stop handphonenya itu stop, YouTube, game apa itu stop ya. Buang-buang pulsa ya. Malam segera tidur. Ini kata kunci. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.